Halo semuanya, welcome back to Official Komplit Selular bersama saya Ijay. Dan kali ini kita bakalan komparasi, akhirnya ada waktu juga buat komparasi, yaitu Infinix GT 10 Pro dengan Poco X5. Sebenarnya mau sama Poco X5 Pro ya, tapi sayangnya X5 Pro nya di sini lagi nggak ada displaynya, jadi ya kita pakai adanya aja lah, yang X5 biasa, yang 5G nya tentunya. Yang kira-kira bakal kayak gimana, langsung aja seperti biasa. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan nih seputar info dari kami. Apa sih perbedaannya? HP ini sih kelihatan worth it banget ya, menurut saya pribadi. Official Komplit Selular. Oke, langsung aja kita masuk di bagian harganya. Buat Infinix GT 10 Pro yang dimana di sini di varian 8/256, kalau harga offline-nya di kita itu 3,799 juta varian 8/256. Dan kalau misalkan kalian mau lebih murah bisa langsung ke TikTok Shop kita, yang dimana dia harganya di 3.499 atau 3.440.000 gitu. Murah banget nih di TikTok Shop kita, langsung aja join ya. Setiap jam 12 kalau saya nggak salah. Dan lawannya di sini ada Poco X5 yang dimana di varian 8/256 dibanderol harga 3.699, yang lagi turun harga juga dari harga 3.999 ya. Dan tentunya kalau misalkan dari harga dan varian yang sama, di sini Poco X5 bakalan lebih menguntungkan ya, karena lebih murah 100.000, lumayan gitu. Jadi ya satu poin nih buat Poco X5 5G ini. Lanjut lagi kita bakal bahas bagian bodinya, yang bodinya buat kedua HP ini menurut saya pribadi sama-sama ninggalin sidik jari ya. Tapi di sini kalau dari body ya, dari segi desainnya jujur saya masih lebih suka di Infinix GT 10 Pro karena kesannya futuristik gitu, dibawa-bawa kemana juga kayak keren aja gitu. Hasrat laki-laki itu pasti keluar ya, yang dimana inner child-nya mungkin kalian yang suka robot-robotan bakalan seneng banget sama desain Infinix GT 10 Pro. Beda sama yang dimana di sini Poco X5 yang desainnya kurang lebih flat kayak gini, warna hitam. Saya yang kita dapat warna hitam, tapi di sini dari segi ketebalannya bisa dibilang kelihatan lebih tebal di Infinix ya, yang dimana dia dapat di 162,7 kali 75,9 kali 8,1 mm dari ketebalannya, dimensinya. Berarti terbilang cukup enteng, yang dimana dapat di 187 gram. Sementara buat Poco X5 dia dapat di 189 gram, yang dimana dari segi ketebalannya dapat di 165,9 saya kali 76,2 kali 8 mm. Dan dari Poco X5 ini dia ada sertifikasi IP53 anti air dan juga anti debunya. Kalau misalkan saya harus pilih ya, jujur di sini dari segi desain saya masih lebih suka di Infinix GT 10 Pro, tapi dia nggak ada sertifikasi dan lain-lainnya. Dan juga dari bodinya ya, bodi Infinix pada umumnya lah ya, yang oke aja, sekedar oke. Tapi di sini Poco X5 dia punya keunggulan IP53 yang saya bingung harus pilih yang mana. Tapi kalau misalkan saya harus pilih, jujur dari segi desain saya bakalan pilih di Infinix. Tapi dari segala fiturnya dan lain-lainnya Poco X5 juga lebih menguntungkan karena dapat di IP53, bakalan awet lah dari debu dan juga tahan cipratan air. Ya walaupun buat kedua HP ini udah sama-sama ada NFC-nya, jadi nggak usah ditanya lagi buat NFC buat kedua HP ini udah ada. Jadi kalau saya harus kasih poin buat kedua HP ini, saya tetap ya bakalan pilih di Infinix GT 10 Pro karena desainnya yang masih bisa dibilang saya masih suka nih dari Infinix, walaupun masih kelihatan sidik jarinya. Apalagi yang warna silvernya ya, yang warna abu-abunya itu cakep banget. Saya juga naksir yang warna itu. Dan di sini buat Infinix dia ada fitur yang namanya ada warna-warnanya ya, kalau kita sambil ngecas ya, yang sempat saya tunjukin di unboxing kemarin, bisa langsung cek aja videonya. Ya jadi tetap di Infinix GT 10 Pro dapat 1 poin dari saya. Dan sekarang kita lanjut yaitu di bagian layarnya ya. Kalau dilihat dari layarnya di sini kelihatan berbeda banget ya, dari segi bezel kelihatan masih tebel di Poco X5 dari dagunya. Di sini tapi buat samping atasnya masih bisa dibilang sama, apalagi Infinix ini kelihatannya rata ya, atas bawah kanan kiri. Yang dari lebar layarnya Infinix GT 10 Pro dapat di 6,67 inch AMOLED dan 120 Hz, dan ini udah Full HD Plus juga ya. Dan di Poco X5 ini dia dapat di 6,67 inch sama juga AMOLED dan 120 Hz, Full HD Plus juga. Tapi di sini ada proteksinya Corning Gorilla Glass 3. Yang balik lagi kalau misalkan ngomongin body, tetap sih Poco X5 ini dari segi ketahanannya bener-bener
diadu banget nih bisa dibilang ya. Tapi kalau misalnya dari segi layar saya pribadi sih nggak terlalu rewel ya, karena buat kedua HP ini sama. Tapi di sini Poco X5 bakalan dapat keunggulannya yang dimana dapat di Corning Gorilla Glass 3. Jadi tanpa basa-basi lagi, saya bakalan pilih di Poco X5 yang dimana dia ada Corning Gorilla Glass 3-nya. 1 poin buat Poco X5. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu sama kalian, yaitu tes game dan lain-lainnya. Yang sayangnya di sini saya nggak bisa nyoba ya, sayangnya di situ. Alasannya ya adalah beberapa alasan yang ini nggak bisa dicoba sama saya. Yang jelas di sini kalau misalnya kita lihat di website dan juga kalau kalian udah lihat YouTuber lain di channel sebelah, di channel yang lain, dan nunjukin kalau misalkan di Infinix ini bener-bener performanya mantep banget ya, karena kapan lagi di harga 3 jutaan dapat MediaTek Dimensity 8050 dibandingkan Poco X5 yang dimana di harga 3 juta masih pakai Snapdragon 695 yang menurut saya pribadi jadul sih buat Poco X5 ini. Dan kalau misalkan dari segi performa tentunya di sini MediaTek Dimensity bakalan jauh lebih unggul karena start sama Dimensity 1300 atau bisa bilang rebrandingnya ya buat Dimensity 8050 ini. Jadi nggak perlu basa-basi lagi, saya bakalan pilih di Infinix GT 10 Pro 1 poin. Dan sekarang kita masuk di bagian yaitu kameranya. Kameranya di sini dari Infinix GT 10 Pro dia dapat di 108 megapiksel wide, 2 megapiksel makro dan juga bokeh. Selfie-nya dapat di 32 megapiksel dan buat Poco X5 dia dapat di triple juga 48 wide, 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel makronya. Selfie-nya dapat di 13 megapiksel dan videonya sama-sama dapat di 1080 30 fps ya. Dan di sini buat videonya saya pakai settingan yang sama 1080 30. Pada Infinix ini dia bisa di 4K dan bisa dapat di 2K juga ya, bagian belakang dan juga depannya. Dan dari hasil kameranya coba deh kalian lihat dulu, menurut kalian kayak gimana? Kalau misalkan kita lihat ya dari hasil kameranya, dari segi warna sih menurut saya pribadi nggak terlalu signifikan perbedaannya. Tapi di sini yang saya lihat ya, benar-benar saya perhatiin adalah HDR-nya, yang dimana buat Poco X5 ini HDR-nya benar-benar kerasa kurang kerja cuy. Beda sama di Infinix yang HDR-nya benar-benar merata banget dari segi cahayanya. Tapi kalau misalkan dari warna dan detail tentunya saya masih lebih suka di Infinix juga ya, karena besaran megapikselnya lebih gede gitu. Apalagi AI dari Infinix itu benar-benar ya lumayan lah bisa dibilang ya menurut saya pribadi. Dan gimana menurut kalian? Kalian bakal pilih yang mana? Infinix atau Poco X5? Oh ya, buat video coba deh kalian lihat dulu menurut kalian kayak gimana. Oke, ini hasil dari kamera depannya. Di kiri saya adalah Infinix, kan saya adalah Poco X5 yang resolusinya saya ambilnya 1080 30 fps aja. Tapi buat Infinix ini dia bisa di 2K ya kamera depannya. Buat hasilnya ya kayak gini lah. Maaf ya rambut saya berantakan, belum saya beresin dulu. Oke, ini buat hasil kamera belakangnya maksud saya. Yang di belakangnya ini sama, saya ngambilnya 1080 30. Karena Infinix ini bisa di 4K sebenarnya 30 fps atau 1080 di 60 fps. Dan ini buat Infinix saya nyalain ultra stabilnya karena ada fiturnya ya. Kayak sayang aja kalau misalkan nggak dipakai. Buat hasilnya yang kelihatan lebih standar. Buat hasilnya maksud saya lebih enak dilihat di Infinix ya. Cuma nggak tahu nanti di PC kayak gimana. Ya seperti biasa langsung aja komen di bawah ya. Dan di sini sayangnya ya di Infinix ini harga 3 jutaan nggak ada ultra wide, jadi agak sayang aja gitu. Karena kalau misalkan dia punya ultra wide dia bakalan killer banget di Infinix GT 10 Pro ini. Ya untungnya dia nggak ada ultra wide jadi masih ada kekurangan ya. Tapi balik lagi buat Infinix GT 10 Pro ini dia didesain buat gaming abis ya, karena fitur-fiturnya juga fitur gaming abis kalau saya bilang. Yang jelas kalau dari segi kamera saya tetap bakalan pilih di Infinix GT 10 Pro. Alasannya simple karena dia HDR-nya ngebacanya lebih oke dibandingkan di Poco X5 tentunya. Jadi yang 1 poin lagi nih buat Infinix walaupun gak ada ultra wide-nya. Dan terakhir masuk di bagian baterai. Baterainya sama 5000 mAh tapi kecepatan charge-nya beda. Infinix GT ini dia dapat di 45 watt dan Poco X5 ini dapat di 33 watt. Yang dimana jelas-jelas Infinix lagi yang menang. Jadi ya 1 poin lagi buat Infinix GT 10 Pro. Dan kesimpulannya, menurut saya pribadi dari segi nilai di sini Infinix bakalan mendominasi banget. Saya pribadi bingung kalau misalkan Infinix ini kira-kira dilawan sama siapa ya, brand gede yang mana? Samsung mungkin ya. Samsung A24, tapi kita bakal coba adu juga nih buat HP Infinix ini. Yang jelas kalau misalkan harus pilih, menurut kalian pilih yang mana? Saya sih tetap di Infinix ya. Karena Infinix yang ini udah oke dari segi gamingnya menurut saya pribadi, nggak perlu ditanya lagi. Di harga 3 jutaan yang pakai Dimensity 8050 cuma Infinix.
Mungkin nanti Tekno juga ya, dari grup holding yang dimana bakalan saling makan, tentunya saling bantai sesama brand ya. Yang intinya di sini kalau misalkan kalian nyarinya performa abis, kalian bisa di Infinix CD10 Pro. Tapi kalau misalkan kalian yang ya cuma buat sehari-hari main game ya seadanya, dan kameranya juga udah lumayan, bisa di Poco X5 juga tentunya. Jadi tergantung kebutuhan kalian masing-masing. So mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih dan dadah.